kita berdoa. Bapa, saatnya kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pesan Tuhan bagi kami sehingga kami kuat menghadapi hidup kami sehari-hari. Tuntun kami Tuhan, pimpin kami, biarlah Roh Kudus yang mengajari kami. Juga Tuhan tutup bungkus hamba yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Salam. Selamat sore. Selamat sore. Selamat menyambut Valentine. Ditunggu coklatnya katanya. Ya puji Tuhan ya, hari ini kita boleh ada di sini lagi. Saya tadi juga hujan ya dari rumah, 4:30 udah hujan. Tapi puji Tuhan saya bisa datang on time, bersyukur ya. Hari ini saya akan ngajak teman-teman, saudara-saudara untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama ya. Sudah ketemu semua? Amin. Kita baca 1 2 3 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Judulnya hari ini, rahasia menghadapi masalah. Karena saya sedang mengalami. Jadi lebih enak menyampaikan firman Tuhan kalau kita sudah mengalami dulu. Karena kalau enggak katanya berarti kita sia-sia gitu ya. Puji Tuhan kami mengalami masalah yang luar biasa bagi kami, tapi bagi orang lain mungkin gak ada apa-apanya. Ya, ketika saya mengurus masalah permohonan pengurangan UKT Keko yang bagi kami fantastis ya, di level tertinggi 8,5 juta per semester. Padahal kita tadi ngajukan KIP, gagal KIP malah dapat UKT tertinggi. Kesalahan saya yang utama ketika menghadapi masalah itu, saya mengabaikan firman Tuhan yang baru kita baca. Padahal jelas di sini dikatakan, yang pertama rahasianya itu ada 6 di sini, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Akui Tuhan dalam segala lakumu. Jangan menganggap diri bijak. Takutlah takkan Tuhan dan jauhi kejahatan. Saya mengabaikan semua ini. Saya berusaha mengatur Tuhan untuk ikut maunya saya. Padahal udah jelas di sana dibilang ya kan. Tapi saya memaksa Tuhan. Dengan cara apa? Ketika kita mengajukan di bulan Desember, saya sudah cari data dari internet, SK Rektor, bla 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 bla. Saya punya data karena saya nggak mau datang ke kampus tanpa punya cuman mengemis gitu, tidak bagus gitu kan. Jadi saya mengumpulkan, saya merasa akan bisa bertarung dengan data yang ada. Saya yakin akan diturunkan UKT-nya mulai semester 1. Padahal kenyataannya enggak gitu ya kan. Saya pergi ke Kabak, saya ke wakil dekan 2, saya menghadap dekan, saya dilempar-lempar, saya dimain-mainkan. Masuk ke WD 2 nggak bisa membantu, jumpai dekan nggak mau ketemui, saya sampai ngantri, nungguin 2 jam dekat mobilnya. Sebenarnya waduh gitu kan. Itu karena apa? Saya mengabaikan yang tadi, rahasia tadi di Amsal. Bahkan di hati saya timbul keinginan, aku harus kalahkan ini. Mungkin selama ini banyak mahasiswa nggak berhasil mengajukan permohonan UKT, sok pahlawan, sok paten ya kan. Terus yang terakhir di otak saya itu, ya puji Tuhan saya nggak melakukan karena Roh Kudus mengingatkan. Tahu nggak apa yang mau saya lakukan? Saya mau viralkan di sosmed. Karena biasanya kalau gitu kan sampai ntar ke presiden, gitulah bayangannya ya. Bahkan yang kedua, saya punya adik sepupu, stafnya Mayor Teddy. Dia stafnya langsung loh. Saya mau ngubungi dia untuk, karena saya baca ada tim didatangkan Mayor Teddy ke Nias waktu ada masalah.
Pokoknya di otak udah begitu. Itulah saya bermain di pikiran saya. Jelas dikatakan tadi, percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan menganggap diri itu bijak. Tapi berarti dari ayat ini saya nggak sungguh-sungguh menaruh kepercayaan saya kepada Tuhan. Padahal dibilang di sini percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti saya nggak sungguh-sungguh. Mungkin mulut saya bilang, iya aku percaya Tuhan menolong. Dengan doa saya percaya Tuhan menolong. Tapi apakah di hati saya seperti itu? Saya lupa kuasa Tuhan itu lebih dari saya, nggak ada apa-apanya ini. Saya lupa bahwa Tuhan itu punya kuasa yang mampu melakukan apapun. Menginikan hati raja dia bisa. Apalagi lah cuman kabak dekan diusuh. Saya berjuang dengan cara saya, sok hebat. Akhirnya saya kelelahan. Saya berpikir tadi main arogan ya kan, main diviralkan lah, beginilah begitu. Saya pengen mau cari backing adik saya. Tapi bersyukur ketika mengalami masalah itu saya nggak lupa baca firman, mendengarkan firman dari sosmed. Jadi yang dua terakhir tuh, padahal ada kesempatan, saya pikir itu jalannya Tuhan. Nangguda saya, mamanya datang ke Medan, saya ketemu. Wah ini berarti jalan Tuhan. Karena ada kesempatan, karena adik saya ini sangat sibuk, jadi susah ditelepon. Oh biar mamanya nih gue harus telepon. Ternyata enggak gitu loh. Ternyata Tuhan enggak izinkan itu. Jadi dengan cara-cara yang di atas tuh bukannya berhasil, malah membuat kami sekeluarga tertekan. Iblis mengintimidasi saya. Dia mencoba menyuruh saya untuk memberontak. Emosi mental kami terganggu, guncang. Kenapa Tuhan izinkan? Apa maksudnya? Kenapa tidak begini? Saya suami istri berselisih paham. Lelah hati, lelah fisik, mental, suasana rumah jadi gak happy. Suasana rumah kami yang tadinya ya penuh apa ya, kalau kami happy di rumah tapi terasa suram. Padahal Tuhan juga bilang di ayat 6a, dia bilang akui dia dalam segala lakumu. Akhirnya artinya apa? Kita mengakui dia dalam segala laku kita. Kita harus tahu, menyadari bahwa diri kita gak mampu tanpa Tuhan. Akui dia dalam segala lakumu, kata firman Tuhan. Itu tandanya kita sebenarnya gak mampu kalau tanpa Tuhan. Akhirnya saya mengaku salah sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan karena saya mengandalkan pikiran saya. Karena saya sendiri kadang-kadang ini pikiran saya atau ini perkataan Tuhan atau kata hati saya. Kadang-kadang tipis sekali bedanya. Sampai saya kadang-kadang, Tuhan ini kata hatiku atau kata hati Tuhan. Saya sampai jerit-jerit di hati saya. Saya minta ampun, akhirnya saya bilang saya mau ikut cara Tuhan. Saya nyerah Tuhan, saya gak mau atur kau lagi. Saya bilang, Tuhan saya mau dituntun, saya mau dipimpin untuk kasus ini. Tapi kenyataannya apakah saya mau dituntun? Melawan kan, kita mau ngatur Tuhan, kebiasaan kita kan. Saya menyerah. Saya tahu saya cuma ciptaan Tuhan, saya gak ada apa-apanya. Mulai saat itu saya mulai bertanya sama Tuhan sebelum melakukan apapun. Saya bilang saya mau dituntun Tuhan, saya gak mau nuntun Tuhan. Akhirnya ya itu tadi, saya gak jadi menghubungi saudara adik saya bahkan saya gak mau memviralkan karena bukan itu maunya Tuhan. Ayat ini rahasia loh menghadapi masalah. Ketika kita percaya penuh dan mengakui kuasa kebesaran Tuhan, apa yang akan kita dapat? Ketika kita melakukan semua yang tadi dituliskan di Amsal itu, apa yang kita dapat? Ayat 6b bilang, Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengakui Tuhan dalam Ia akan meluruskan jalanmu. Apa yang terjadi yang saya alami, saya hanya bisa bicara menurut apa yang saya alami ya. Tuhan menyingkapkan dosa saya yang selama ini saya gak sadari. Dosa apa? Tidak bersyukur. Kelihatannya sepele. Mungkin kita bilang saya bersyukur kok. Tapi coba cek lagi, tanya Tuhan, betulkah kita bersyukur? Kenapa saya bilang saya tidak bersyukur? Karena saya mengeluh, saya bersungut-sungut. Bukan masalah itu aja.
Tetapi ternyata selama berapa bulan ini saya sering bersungut-sungut, sering mengeluh karena banyak hal. Tuhan gak suka, itu dosa. Firman Tuhan bilang bersungut-sungut itu dosa. Seperti bangsa Israel bersungut-sungut. Apa yang terjadi? Tuhan marah kan? Melalui hal ini, ketika saya akui ketuhanan Tuhan yang maha besar, ketika saya menyerah, Tuhan singkapkan dosa saya itu. Saya mengakui dosa juga sama suami saya. Saya selama ini bersungut-sungut, saya mengeluh. Dalam kasus UKT, saya sombong. Sok jago, merasa gue udah punya data. Tidak membiarkan Tuhan bekerja. Mulut aja yang bilang, biarkan Tuhan bekerja. Tapi apakah kita membiarkan Tuhan bekerja? Saya akui, saya tidak biarkan Tuhan bekerja. Karena saya masih bermain dengan pikiran. Ya, meluruskan jalanmu. Kami yang tadinya mau ngotot, saya terutama ya, suami saya sih orangnya sabar. Dia cepat ini, walaupun dia sempat stres, tapi saya yang ini mau ngotot gitu, berjuang terus, sok pahlawan, sok jago, sok hebat, sok paten kalau orang Medan bilang. Tapi akhirnya kami bisa tidak ngotot-ngototan, Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami untuk bisa menerima keputusan USU dengan legowo, dengan damai sejahtera. Karena memang seharusnya itu yang Tuhan mau. Ketika itu terjadi, UKT 8,5 juta di semester 1 bisa kami bayar. Dan pihak USU memberi kesempatan kami nyicil di semester 2, 3 kali nyicil. Dan direkom untuk pengurangan UKT di semester 3. Wow, itu amazing. Karena saya dengar dari anak saya banyak yang seperti itu, tapi mereka tidak dapat kesempatan. Ketika kami masih direspon aja, walaupun saya sempat marah, dekannya sombong banget gitu, gak mau ketemu, sok kali, padahal ada di situ gitu. Tapi ya itu Tuhan memproses ya, sabar. Pengikut Kristus tuh gak gitu ya kan. Ayat 8 dia bilang apa? Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ketika kita melakukan tadi, percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan bisa tolong. Jangan cuma mulut, tapi sebenarnya kau ragu. Ketika kita sungguh-sungguh, ada ketenangan, damai sejahtera. Tidak lagi saya merasa emosi, kesal, dipermainkan, dilempar sana, pergi ke biro, suruh ke fakultas bilang itu keputusan kabak, balik lagi ke dekan. Gak ada lagi. Hati kami happy lagi. Rumah kami gak lesu lagi, kami bisa ketawa-ketawa. Asam lambung gak kambuh lagi. Karena banyak pikiran asam lambung naik. Bukan karena makan pedas saja. Pikiran itu membuat. Akhirnya saya juga bisa melayani dengan happy lagi. Jujur, kalau mau jujur saya gak malu. Saya hampir sempat mengambil keputusan untuk gak aktif. Baik di gereja, baik di Jumbo Doa WBI. Ya banyak hal ya, bukan cuma kasus UKT. Tapi memang kami mengalami, Tuhan izinkan beberapa bulan dari mulai menjelang akhir tahun sampai awal tahun ini. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menolong saya mengalahkan kedagingan. Tadi pagi saya juga melayani di Jumbo Doa WBI. Padahal kemarin begini, aku mau bilang aku gak mau lagi dulu lah, aku mau off dulu lah. Tapi Tuhan gak izinkan. Akhirnya sebagai penutup ya, ada berkat melalui masalah yang kami alami. Sebenarnya kami gak sadar dari awal itu sebenarnya mujizat Tuhan itu sudah ada. Tuhan udah menolong. Tapi karena kami sibuk dengan pikiran kami yang mencoba dengan kemampuan sendiri, kami gak sadar bahwa Tuhan sebenarnya dari awal itu sudah menolong. Udah ada mujizat-mujizat. Misalnya kabak, biro mau bertemu kami, surat kami cepat masuk. Sebenarnya banyak hal yang itu. Tapi kami saking ini tidak menyadari. Saya jadi introspeksi diri. Saya bertambah dan Keiko bertambah kenalan pejabat-pejabat di USU. Dia bisa kenal WD2-nya langsung, dia bisa kabak biro keuangan langsung, wisata tata usaha biro langsung. Kami bilang ambil positifnya. Kau bisa begini dan jalin hubungan sampai ke depan. Keiko jadi bisa bawa motor sampai ke Medan ke USU, bolak-balik kami dia yang bawa. Dengan tenang saya bilang, ya ada hal-hal kecil yang kita nggak syukurin ya kan. Saya bilang, papanya bilang, ya Keiko jadi berani kan bawa motor. Walaupun belum ada SIM ya saya dampingi. Tapi dia untuk 2 hari itu akhirnya bisa hebat gitu, tenang. JC berusaha menghidupi dirinya dengan bekerja, mocok-mocok. Dia bilang,
Aku nggak mau ganggu deh gitu kan. Kemarin dia datang, aman keuangan Pak. Aku sengaja nggak ganggu, karena aku cari duit untuk diriku sendiri. Ya puji Tuhan. Yang minimal ya mungkin selama ini mungkin terlalu bergantung sama orang tua. Sekarang dia berpikir ya kan, dia kerja gitu kan. Ya walaupun bukan kerja tetap, apa aja dia kerjali, ngantar ayam, jagakan ayam, panen ayam, yang berhubungan lah dengan ayam-ayam itu. Keiko juga jadi berhemat. Hari ini dia bawa bontot ke kampus karena dia tahu bahwa orang tuanya berjuang untuk UKT-nya, dan dia juga tahu gitu kan. Ada berkat selain itu juga. Jadi pandanglah masalah itu Tuhan di atas masalah, dan pasti ada ujungnya manis, ada berkat melalui masalah itu. Apapun masalahmu, izinkan Tuhan bekerja. Dengan cara apa? Turuti firman-Nya, lakukan firman-Nya. Jangan minta masukan dari manusia. Jangan minta masukan dari manusia. Minta langsung aja sama Tuhan. Dan percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Walaupun mungkin prosesnya. Yang terakhir, ikuti prosesnya Tuhan. Jadi ketika menghadapi masalah, ada ayat yang tadi mengatakan, percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, bukan asal mulut aja. Dan biarkan Tuhan bekerja. Jangan merasa hebat, merasa pintar, merasa bijak. Takutlah akan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur diingatkan melalui firman hari ini bahwa ketika kami menghadapi masalah, Tuhan sebenarnya sudah memberikan panduan untuk melaluinya melalui firman-Mu di Amsal. Tolong kami Tuhan untuk melakukan ini dalam kehidupan kami. Bukan sekedar tahu teori, tapi biarlah kami mengalaminya bersama Tuhan. Dan satu hal, kami semakin kuat ketika mengalami proses Tuhan. Kami bisa naik kelas, kami bisa menjadi yang seperti Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.